Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hans di Creative Soul Project. Pada kesempatan kali ini ingin membahas apa yang terjadi di negara kita saat ini nih. Mungkin semua orang juga tahu dan sangat merasakan bahwa sekarang negara kita itu sangat kesulitan dalam kebutuhan pangan ya, terutama kebutuhan minyak goreng. Dan hampir di semua sudut daerah itu benar-benar tidak ada minyak goreng. Bahkan kemarin saya sempat kehabisan minyak goreng dan nyari-nyari ke minimarket, ke pasar. Itu di minimarket udah benar-benar tidak ada stok buat minyak goreng itu sendiri. Dari semua merek ya, dari semua merek. Dan selalu bilang kosong. Dan tidak ada batas waktu untuk misalkan bisa tersedianya kembali. Dan meskipun ada di pasar-pasar tradisional, itu harganya pun di luar nalar. Di luar logika standar biasa harga minyak goreng. Udah kayak pasaran emas aja gitu kan. Dan ironis, ketika kemarin saya ada perjalanan ke Pulau Sumatera. Dan itu emang perjalanan kerja. Dan sepanjang perjalanan saya melihat kanan kiri daerah sepanjang jalan Sumatera itu banyak tumbuh pohon sawit gitu. Potensi untuk bahan baku minyak goreng itu sendiri kan sangat luas dan ada. Tapi kenapa di kita bisa sampai tidak ada gitu? Apakah itu minyak goreng dijadiin alat treatment gitu buat wajah yang secara fungsional ada yang mengalihkan bisa sampai habis? Tidak hanya sebatas untuk menggoreng kebutuhan kita sehari-hari. Dan ini masih jadi banyak pertanyaan. Apalagi kalangan masyarakat bawah yang mungkin kebutuhan minyak goreng itu sendiri menjadi sangat kebutuhan pokok. Karena minyak goreng tidak hanya dimanfaatkan oleh kebutuhan rumah tangga, kebutuhan keluarga, bahkan mungkin yang notabene pedagang-pedagang atau usaha-usaha mini kecil yang membutuhkan minyak goreng itu mereka kesulitan. Dan minyak goreng tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan sehari-hari. Nah, menarik juga, saya ini baca artikel dari Instagram. Sumbernya dari VRFM News yang di-upload tanggal 8 Maret 2022. Pura-pura jual minyak goreng murah, wanita asal Cileunyi ini raup uang lebih dari 1 miliar. Itu udah pasti. Ketika ada sesuatu yang tidak ada atau misalkan langka, itu pasti akan ada sebuah muncul kayak apa ya, semacam memanfaatkan sebuah keadaan dan lain-lain. Tidak akan pernah melihat keadaan di sekitar karena mereka melihat potensi. Ketika misalkan minyak goreng saat ini tidak ada, mereka berpotensi gimana sih supaya kita bisa meraih keuntungan dari kelangkaan si minyak goreng itu sendiri gitu. Dan minyak goreng kayak saya nih, saya jujur ya, saya itu penggemar gorengan. Masa nanti gorengan dirubah menjadi bakaran? Kan tidak logis gitu namanya juga. Kalau tidak ada minyak goreng masa gorengan harus dibakar? Berarti nanti jadi gorengan bakar. Di samping ada ikan bakar, nanti ada gorengan bakar. Entah rasanya jadi seperti apa gitu. Dan saya mohon mungkin kepada pihak yang terkait, kepada pihak berwenang dan kepada pemerintah terutama, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa sampai ya. Karena mungkin ini bagian dari keluhan saya juga atau bagian dari mungkin hati nurani saya yang pengen menyampaikan supaya dari pihak-pihak terkait bisa segera ada solusi gitu. Karena ketika ada sesuatu bahan pokok yang tidak ada, apalagi sampai benar-benar tidak tersedia di sebuah pasaran atau yang biasanya kita beli udah benar-benar gak ada, itu imbasnya tidak akan hanya ke minyak goreng aja. Dan itu pasti imbasnya ke bahan-bahan pokok yang lain, makanan pokok-pokok yang lain yang sifatnya menggunakan minyak goreng itu tersebut. Dan puncaknya mungkin akan mengguncang kestabilan ekonomi kita. Karena ketidakstabilnya harga, karena ada salah satu bahan pokok yang tidak ada. Dan itu benar-benar emang
Mungkin saya mohon ke pihak yang terkait, kita harus segera mencari solusinya. Bahkan kemarin harga kedelai sempat naik, terus hingga tempe menghilang. Kalau tempe menghilang, ntar yang mau menghilang apalagi gitu. Tahu menghilang, ntar saya makan cuma sama garam aja. Meskipun kemarin makan udah sama gorengan aja, ya atau minimal tempe jangan menghilang, tahu jangan menghilang. Mau makan apa saya, nasi aja sama kecap. Aduh, di mana gitu kan penggemar-penggemar gorengan, penggemar-penggemar misalkan telur dadar dan lain-lain yang sifatnya jadi gorengan. Apa mau gitu nanti minyak goreng mau dibikin dari keringat sendiri-sendiri. Kan aduh, mau jadi apa masyarakat kita? Udah kemah kita tuh sekarang tuh lagi masa sulit. Jangan sampai istilahnya kita kesulitan juga. Mending kalau barangnya ada mahal juga ya. Istilahnya kita akan berusaha untuk mengumpulkan uang membeli itu. Kalau barangnya tidak ada, mau kita beli kemana gitu kan. Jangan sampai masyarakat itu dipusingkan hanya dengan sesuatu yang sifatnya itu sepertinya bagi Indonesia tuh mudah. Dan saya percaya sama pemerintah, hal-hal seperti ini udah bisa mungkin segera ditanggulangi. Cuman harus ada dukungan dari pihak-pihak terkait di bidangnya untuk segera menyelesaikan solusi ini. Gak kasihan gitu Pak sama tukang gorengan, sama ibu-ibu rumah tangga yang tiap pagi selalu menyiapkan sarapan, bikin telur dadar. Kan kalau dibakar aja mungkin ada yang gak bisa bakar di rumahnya atau misalkan apa gitu kan. Nah ini menjadi hal yang menarik karena ketika sesuatu yang langka itu akan muncul ke permukaan, pasti akan ada oknum-oknum yang bermain di dalamnya untuk memanfaatkan situasi seperti ini. Dan imbasnya mungkin akan ke semua kalangan, termasuk masyarakat bawah pada saat ini. Mungkin kalau misalkan minyak goreng ini dalam jangka waktu ke depan misalkan, entahlah itu 3 bulan atau 2 bulan masih dalam keadaan seperti ini, entah mungkin nanti bakal ada yang menghilang lagi. Entah itu mungkin yang yang kebutuhannya sama minyak goreng. Ntar kayak misalkan rumah makan yang kebutuhannya selalu menggunakan minyak goreng, mungkin perlahan mereka akan terkikis gitu. Kayak misalkan Prejikan lah yang goreng-goreng ayam dan lain-lain. Mereka pasti akan, pertama dari sisi harga akan ada kenaikan ya. Kedua, kalau misalkan lambat laun habis dan tidak ada dan penyediaannya semakin langka, mereka pun akan kesulitan. Dan mungkin mereka pun saat ini menunggu opsi seperti apa gitu dari pihak-pihak yang terkait agar permasalahan ini segera bisa ditanggulangi, segera bisa diselesaikan. Karena kalau nanti berkesinambungan dan jangka panjang, mungkin efeknya tidak hanya akan menyerang kepada kalangan bawah aja, tapi termasuk kestabilan ekonomi negara kita juga. Ya kalau pikiran saya sih seperti itu ya. Mudah-mudahan kalau misalkan ini ada yang bisa melengkapi gitu, bahwa mungkin apa yang saya rasakan saat ini sama juga dirasakan oleh rekan-rekan yang lain yang nonton acara saya saat ini nih. Karena hampir di semua kota, dan kemarin saya pun di daerah-daerah pun udah mulai langka nih ketersediaan minyak goreng. Entah itu di daerah yang sifatnya mungkin pasar tradisional ataupun pasar besar, itu pun udah mulai langka. Dan minyak goreng itu kayak misalkan kita mau mendapatkannya itu udah harus antri dari berjam-jam. Udah harus antri misalkan kita berjejer sampai berpuluh-puluh orang. Bahkan yang ironisnya ada di suatu tempat kita mau mendapatkan minyak goreng harus pakai KK, harus pakai KTP, udah kayak mau daftar paspor. Kan itu udah
lucu gitu. Lucunya istilahnya gini, hanya untuk mendapatkan minyak goreng tersebut kita harus memenuhi legalitas yang begitu rumit. Gimana orang pedesaan yang istilahnya tidak paham tentang legalitas seperti itu gitu. Mereka cuman pengen goreng asin aja gitu kan, harus memperlengkapi dengan KK, KTP, apalagi nanti misalkan ada surat rekomendasi dari RT RW bahwa di satu rumah ini tidak punya minyak goreng. Kan lucu gitu kan. Sedangkan potensi untuk bahan baku minyak goreng di Indonesia ini sangat banyak. Coba bisa cek ke Sumatera ya. Daerah dari Lampung ke mungkin Pekanbaru sana. Itu kelapa sawit saya sampai pusing hitungnya juga. Seablak-ablak sok lihat gerak. Jalur Sumatera sana. Itu kelapa sawit semua. Apa mungkin sekarang kelapa sawit dibikin tasbih gitu ya. Karena kecil-kecil. Kemana gitu pengolahannya. Larinya kemana si minyak gorengnya. Apa mungkin karena mungkin sekarang bahan bakar motor mahal. Dijadikan opsi bahan bakar buat motor. Kan gak mungkin. Secara fungsional juga udah beda. Nah yang jadi pertanyaan saya dalam benak saya. Kemana minyak goreng? Kan bukan setan gitu yang bisa menghilang begitu saja. Masa iya air minum diganti minyak goreng? Kan meureun nyeri beuteung gitu kan. Minuman we minyak goreng sapopoena. Dan dimohon kalau misalkan ada oknum atau entahlah itu siapa, lihatlah orang-orang di sekeliling yang sekarang ini. Kalian tetap bisa meraih keuntungan dengan menjual. Yang penting ada, karena ketika ada mungkin saya pribadi ya akan berusaha untuk membeli gitu. Tapi iya mah lamun duit aya barang eueuh rek meuli naon. Banyak minyak goreng rek diganti ku minyak tanah nu geus eueuh deui gitu. Kan teu mungkin bau meureun ngagoreng nage. Atau minyak goreng rek diganti ku solar. Kan teu mungkin. Meskipun sarua hinyai gitu kan secara fungsional udah beda. Kita tetap fungsional harus ada fungsionalnya masing-masing. Dan kita kestabilan itu ketika sesuatu itu tidak ada yang menghilang gitu. Selaras stabil. Kita pasti aman. Tidak akan berpengaruh terhadap harga. Tidak akan berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi. Insya Allah. Saya yakin. Karena mungkin ini hanya sebuah keluhan kecil dari seorang saya yang istilahnya notabene penggemar gorengan ya. Belum lagi nanti penggemar ayam chicken. Kalau menghilang kan gimana? Penggemar misalkan kayak seblak dan lain-lain yang selalu kan. Karena kebutuhan minyak goreng itu hampir semua kalangan. Dan minyak goreng itu merupakan sebuah kebutuhan pokok gitu. Dan sebagai penunjang masakan. Meskipun ya misalkan mengandung lemak jenuh dan lain-lain. Karena kita tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihilangkan untuk kebutuhan itu. Karena kebutuhan itu udah saling berkesinambungan gitu. Karena ada beberapa masakan yang selalu menggunakan minyak dan lain-lain. Itu tidak akan serta-merta dengan hilangnya minyak goreng itu. Misalkan kadang ada yang bilang udahlah belajar hidup sehat. Sehat mah sehat gitu orang tanya. Tapi da ari nu hobi mah kumaha atuh. Ayeuna kan hayo we dibakar meureun, hayo we dikulub. Lieur pan meureun kitu kan. Cek urang Sunda mah. Jadi mungkin ini hanya sebuah keluhan saya dan mudah-mudahan ada yang mendengar dan mudah-mudahan terinspirasi untuk memberikan solusi. Kalau saya mungkin cuman hanya sebuah keluhan, hanya sebuah jeritan hati lah kalau bisa dibilang. Karena sayang ya dengan kayak misalkan kelas-kelas ekonomi kecil yang saat ini mungkin hanya menggantungkan diri di satu bidang usaha yang cuma punya keahlian di bidang itu yang membutuhkan minyak goreng, nasi goreng, ayam goreng, gorengan, dan lain macam pokoknya mah. Dan itu mereka pasti kena imbasnya. Apalagi dengan harga ya sekarang yang melambung tinggi. Dan itu 1 liter minyak goreng pun itu harus ngantri berjam-jam. Sedangkan misalkan yang kebutuhannya di luar 1 liter itu harus ngantri. Misalkan 1 liter kita ngantri 5 jam. Pengen 2 liter harus 10 jam.
ira harek dagang nak meureun lamun tukang dagang. Kan sayang ya, sayang banget. Banyak banget mungkin yang dirugikan. Ya saya pribadi pun bukan ngerasa dirugikan ya. Tapi karena kita masih ada kebutuhan untuk minyak goreng. Dan saya mohon agar segera bisa ada solusi untuk permasalahan minyak goreng di negara kita ini. Jangan sampai saya berharap kepada pemerintah atau pihak yang terkait jangan sampai berlarut-larut, karena ini sangat merugikan ke semua kalangan masyarakat. Dan mungkin poin dari obrolan saya ini agar mungkin dari pihak-pihak terkait peka ya dengan keadaan sekarang yang saat ini emang benar-benar jadi permasalahan. Kalau menurut saya permasalahan nasional. Itu karena imbasnya emang efeknya secara nasional gitu. Ada yang peka dan berusaha mencari solusi. Mudah-mudahan dari yang lain juga ada yang mengemukakan menjadi sebuah keluhan-keluhan kecil yang menjadikan sebuah motivasi untuk pihak-pihak terkait mencari solusi. Dan dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Saya Hans, Creative Soul Project, dan semoga celotehan ini tidak hanya menjadi bahan celotehan semata, tapi menjadi sebuah ajang untuk menjadikan sebuah petikan tentang hal-hal yang sifatnya saat ini lagi jadi permasalahan publik. Terima kasih. Saya Hans, Creative Soul Project, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.